Literasi. Perkenalkan, nama saya Esradien dari Fakultas Hukum, kelas A, Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu Ibu Vinca Watak, SPD MPD. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Kedudukan bahasa Indonesia. Pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Berarti bahasa Indonesia tidak hanya berkedudukan sebagai bahasa, tetapi juga termasuk dalam bahasa negara. Jadi, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa diembannya dalam persoalan hidup berbangsa, bukan dalam kehidupan bernegara. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Terima kasih. Salam literasi.